Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan ayah bunda? Semoga teman-teman dan ayah bunda dalam keadaan sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat kesehatan dan nikmat hidup kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Tidak lupa pula bersalawat barengan salam kita ucapkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman, Ustazah tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada teman-teman untuk selalu menjaga protokol kesehatannya, yaitu dengan cara mencuci tangan pada tempat air yang mengalir, lalu memakai masker kemanapun teman-teman pergi, dan selalu menjaga jarak. Nah, teman-teman, dan jangan lupa juga menjaga ibadahnya seperti sholat dan tilawahnya. Nah, teman-teman, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga dengan berdoa ini Allah memudahkan kita dalam melakukan proses belajar kita. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Nah, teman-teman, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami makna Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Nah, dengan memahami makna Quran Surah Al-Maidah ayat 2 ini, teman-teman diharapkan untuk bisa saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Dan Surah Al-Maidah ayat 3, nah di sini teman-teman diminta untuk tidak takut kepada orang-orang kafir. Asbabun nuzul dari Quran Surat Al-Maidah ayat 2 ini diturunkan oleh Allah, yaitu sebagai jawaban atas suatu peristiwa yang terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya berada di Hudaybiyah. Mereka dicegah untuk tidak pergi ke Baitullah oleh orang kafir Quraisy. Kemudian lewat sekumpulan orang musyrik dari timur yang hendak pergi berumroh ke Baitullah, para sahabat berkata, kita cegah mereka orang-orang kafir musyrik dari timur sebagaimana mereka kaum kafir Quraisy mencegah kita untuk pergi ke Baitullah. Nah, ayat tersebut kemudian diturunkan untuk menegaskan bahwa para sahabat tidak diperkenankan untuk melakukan pembalasan dengan berlandasan permusuhan belaka. Nah, teman-teman, sebagian ayat Al-Maidah ayat 2 ini, mari kita dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Nah, teman-teman, makna yang terkandung dalam potongan surah Al-Maidah ayat 2 ini yaitu perintah untuk saling tolong menolong dalam kebajikan dan takwa, dan berisi larangan untuk saling menolong dalam hal yang bersifat dosa dan pelanggaran. Contoh tolong menolong dalam kebaikan yaitu seperti donor darah, membantu orang yang lagi kesusahan, dan banyak contoh yang lainnya. Terus contoh larangan dalam berbuat dosa seperti mencuri kotak infak di masjid atau di mushola. Nah, teman-teman, mari kita dengar surat Al-Maidah ayat 3 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Yang artinya, pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku.
Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Makna yang terkandung di dalam potongan surah Al-Maidah ayat 3 ini yaitu yang pertama, kita dilarang untuk takut kepada orang-orang kafir. Sebagai umat muslim, kita hanya bolehlah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah juga menjelaskan bahwa agama yang sempurna dan diridhoi itu adalah agama Islam. Teman-teman, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu hikmah yang dapat kita ambil dari surah Al-Maidah ayat 2 yaitu kita dianjurkan untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa. Nah, pada surah Al-Maidah ayat 3, hikmah yang dapat kita ambil yaitu kita hanya boleh takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, agama yang sempurna dan diridhoi Allah itu adalah agama Islam. Untuk tugasnya, Tujuan pembelajaran kita selanjutnya yaitu memahami makna modul surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, dengan memahami sampai makna halaman Quran surah Al-Hujurat ayat 12 ini, teman-teman kerjakan mampu di dalam modulnya berbaik teman-teman sangka. ya. Dan yang kedua, memahami makna Quran surat Al-Hujurat ayat 13, teman-teman mampu untuk menanamkan hidup rukun dengan sesama. Nah, teman-teman, mari kita sama-sama membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtamuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Makna yang terkandung dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 ini yang pertama yaitu mengingatkan kita untuk menjauhi sifat prasangka atau mencari-cari kesalahan orang lain. Yang kedua, orang yang suka bergunjing sama seperti orang yang memakan daging saudaranya yang sudah meninggal. Selanjutnya kita masuk pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Makna yang terkandung dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ini adalah yang pertama yaitu Allah menciptakan manusia yang terdiri dari seorang laki-laki dan perempuan. Allah juga menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa dan berbagai suku agar kita saling mengenal. Dengan saling mengenal, kita tahu sifat dan tabiat masing-masing. Dengan demikian, kita akan terhindar dari kesalahpahaman atau prasangka negatif atau saling bergunjing. Kesimpulan dari kedua surat ini yaitu kita diharapkan untuk tidak boleh bersangka buruk
atau mencari-cari kesalahan orang lain, dan kita harus bisa saling mengenal antara sesama manusia. Nah, itulah video pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman paham dan mengerti dengan penjelasan Ustazah. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi Ustazah. Insya Allah Ustazah akan meresponnya. Nah, untuk tugasnya jangan lupa ya teman-teman ya, kirimkan kepada Ustazah yang mengampu PAI di kelasnya masing-masing. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan nafas hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.